Kita coba latihan 1. Ada yang sudah mencobanya? Ya udah, sama-sama aja. Yuk. DXY itu artinya apa? Turunan Y terhadap X. Diferensial dari Y terhadap X. Sama aja dengan kita kalau tuliskan DY DX. Ya, sama ya. Nah, sekarang kita tulis DDX terhadap apa? Terhadap sin 2X. Sin 2X-nya itu kan Y-nya kan? Nah, dari sini bagaimana mengerjakannya? Maka kita coba misal sebelum ini kita misalkan dulu, ini kan ada 2X ya. Maka kita misalkan dulu. Misal sebelumnya misalkan U-nya adalah 2X. Ya. Maka Y-nya sama dengan apa? Y-nya sama dengan sin U. Sehingga kita bisa tuliskan ini menjadi DX sin apa? Sin U. Maka ya, boleh sin 2X dulu. Sin 2X itu kan kita ubah menjadi sin U. Maka kita tuliskan DU DX. Oke? Nah, DU DX dari Y tadi, dari sin 2X. Oke, maka kita tulis menjadi DU dari sin U. Lalu DX dari U-nya tadi apa? 2X. 2X. Dari sini kita peroleh, maka sin U itu turunannya adalah cos U dikali dengan 2. Jangan lupa dikembalikan ke awal. U-nya adalah 2X. Iya, maka kita bisa tuliskan ini sama dengan maka kita bisa tuliskan 2 cos 2X. 2 cos 2. Iya. Maka DXY-nya DXY sama dengan 2 cos 2X. Ya, paham ya? Coba kita lanjutkan ke latihan 2. Ada yang sudah bisa ngerjainnya? Apa jawabannya, Dek? Bisa menjawab. Maaf ya Bu, kalau salah. Gak apa-apa. Sin X cos X kurang sin kuadrat X dikurang sin Sebentar. Min X. Sorry, nggak dengar saya. X. Min X. Sin X. Sin X. Sin X kali cos X. Oke. Kurang sin kuadrat X. Kurang sin X.
kurang cos X per sin kuadrat X, Bu. Per sin kuadrat X. Begitu. Iya. Oke, kita coba sama-sama kerjakan ya. dy dx dari sin X ditambah cos X tan X. Berarti kita bisa tulis d dx untuk sin X plus cos X per tangen X. Nah, ini pakai aturan apa? Aturan pembagian. Oke, maka kita bisa tuliskan d dx dari pembilangnya dulu, sin X ditambah cos X dikali dengan penyebut. Penyebutnya adalah tangen X. Lalu dikurang, jangan lupa. Pembilang dikali dengan turunan dari d dx dari tangen X. Oke. Semuanya ini kita bagi dengan penyebutnya di X kuadrat. Iya, penyebutnya dikuadratkan. Tangen 2x. Tangen 2x, tangen kuadrat x. Nah, dari sini kita peroleh apa? Sama dengan turunan sin cos x, turunan cos min sin x dikali tangen x. Oke, dikurang sinus x nya tetap sinus x ditambah cos x dikali tangen x itu turunannya apa? Secant kuadrat X. Iya, secant kuadrat x. Semuanya dibagi dengan tangen kuadrat x. Iya, dibagi dengan tangen kuadrat. Tangen kuadrat x. Nah, dari sini selanjutnya bagaimana? Izin Bu, suara Ya. Ibu kurang jelas. Halo, Iya, Bu. sekarang udah terdengar? Sudah Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Nah, habis itu gimana? Sekan itu apa sih? 1 per Cos 1 per cos. 1 per cos kuadrat ya. Kalau tangen kuadrat sin per cos, Bu. iya. Kalau sekan itu sama dengan 1 per cos. Kalau tangan itu sama dengan sin per cos. Oke? Sin per cos. Nah, baru dari sini kita bisa tuliskan. Kita mau sederhanakan ya. Yuk, kita sederhanakan. Jadinya apa? Cos X dikurang sinus X dikali dengan sin X per cos X dikurang sinus X ditambah cos X dikali dengan 1 per cos kuadrat X. Semuanya dikali dengan cos kuadrat X per sin kuadrat X. Ya, saya balik ya. Paham ya? Nah, dari sini kita peroleh apa? Kalikan. Maka kita dapatkan
sinus X. Iya. Setelah itu kurang sin kuadrat X per cos X. sin kuadrat X per cos X dikurang sin X per cos kuadrat X, terus dikurang 1 per cos X. Iya, semuanya ini dikali dengan cos kuadrat X per sin kuadrat X. Ya, teman-teman. Oke. Lalu setelah itu saya pindahkan ke sini. Dari sini saya tandai ya. Maka kita tuliskan kita tuliskan itu sama dengan dikali dengan cos kuadrat, berarti dapatnya sin X cos kuadrat X dikurang sin X kuadrat sin kuadrat X cos X dikurang sin X, habis itu dikurang cos X. Semuanya dibagi dengan sinus kuadrat X ya. Sama ada keliru sedikit ya, harusnya di sini positif, terus di sini cos kuadrat ya. Habis itu di sini ada cos X-nya ya. Ya, Sri. Terus pertanyaannya, kalau misalnya Bu cuman sampai sini doang, ya kalau ESA ya oke aja. Tapi kalau misalnya pilihan ganda atau mencocokkan, ya sesuaikan hasil akhirnya yang diinginkan apa. Jadi pintar-pintar dalam mengubah bentuk ya. Tapi kalau misalnya ditanya cuman esainya, misalnya soalnya esai, ya cukup sampai sini aja ya, nggak apa-apa. Oke? Paham adik-adik? Ada yang ditanya? Nggak ada. Yuk, coba lanjut. Ini persamaan garis singgung sekarang yang ditanya. Kalau ditanya persamaan garis singgung dari kotangan X, ini yang ditanya bukan gradien ya, yang ditanya adalah persamaan garis singgung. Persamaannya. Nah, gimana kalau ditanya persamaan? Berarti kita nanti masukkan ke persamaan garis. Kalau ditanya garis singgung berarti harus punya gradien. Bagaimana mencari gradien? Mencari turunan dari Y, Bu. Cari turunan dari Y. Berarti kita tulis dulu ya. DY, DX sama dengan DX dari kotangan X. Nah, ini masih turunan. Kalau ditanya gradien bukan turunan, tapi turunan di titik. Oke? Apa turunannya terhadap X? Kotangan turunannya apa? Min kosekan X kuadrat. Iya, min kosekan kuadrat X. Berarti gradiennya adalah Min kosekan kuadrat 45 derajat. iya. Berarti M adalah turunan
Y terhadap X di titik X sama dengan pi per 4. Ya, berarti kita masukkan, kita substitusi min kosekan kuadrat saat pi per 4. Paham ya? Nah, kita peroleh apa? Sama dengan kosekan itu apa sih? 1 per sin, Bu. 1%. 1 per sin pi per 4 dikuadratin. Ya. 1 per sin pi per 4 berapa? Sin 45 setengah akar 2. Berarti 1 per setengah akar 2 dikuadratin. Sama dengan apa ini adik-adik? Min akar 2. Min akar 2. benar, min akar 2 dikuadratin. Setengahnya jadi 1/4, akar 2-nya jadi 2. Ya. Berarti 2/4. 2/4 itu 1/2. Iya, berarti minus 2. Berarti gradiennya minus 2. Oke? Nah, lalu persamaan garis di titik. Ya, persamaan garis di titik gimana mencarinya? Kita butuh X1 dan X2 ya. X1 dan Y1. Berarti kita harus cari Y-nya. Saat X sama dengan pi per 4, maka Y-nya adalah, bisa saya bikin tanda 1. Maka Y1-nya adalah kotangan pi per 4. Ini kotangan ya. Kotangan pi per 4. Kotangan pi per 4 itu sama dengan berapa? 1, Bu. 1, Bu. 1. Iya, sama dengan 1. Maka persamaan garis singgungnya di titik itu berarti kita tuliskan Y min Y1 sama dengan gradien dikali X min X1. Berarti Y dikurang 1 sama dengan gradiennya kita miliki minus 2 dikali X dikurang pi per 4. Dari sini kita miliki hasilnya adalah Y sama dengan 1 dikurang 2 kali X min pi per 4. Begitu. Ini persamaan garis singgungnya. Ada yang ditanya? Paham adik-adik? Paham ya? Ada yang pegang jidat, ada yang angguk-angguk tipis. Yuk, ada yang ditanya nggak? Paham nggak? Kalau diam paham nih. Oke, kita lanjut soalnya. Soal berikutnya. Latihan 4, masuk ke aturan rantai. Bagaimana dengan ini? Gimana ya? Kalau kita punya soal begini, apa yang kita lakukan? Maka aturan rantainya diterapkan seperti apa? Nah, misalkan dulu ya. Misalkan U-nya adalah
X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 1. Oke? Nah, dari sini kita punya du dx-nya apa? du terhadap x, turunan u terhadap x. Maka kita miliki 3x kuadrat dikurang 4x. Oke? Misalkan lagi v-nya adalah 2 minus x kuadrat. Maka kita miliki dv terhadap x sama dengan apa? Minus 2 Minus 2 X. Minus 2. Nah, jadi kita punya y itu sama dengan apa? U pangkat 2 dikali v pangkat 2. Iya. Maka kalau ditanya dx-nya, kalau ditanya d turunan y terhadap x, berarti kita tulisnya d y per dx. Oke? Lalu kita tulis apa? D du di sini dy du dx. Ya. Udah garuk-garuk. Atau kita bisa ubah ini. Kayak gini aja ya. Saya misalkan begini, lebih simpelnya begini, teman-teman. Nih, kita bisa, ini kan pangkatnya sama kan? Ini pangkatnya sama. Terus bisa kita tuliskan U-nya adalah apa? U-nya adalah ini kan kita bisa tulis begini. X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 1 dikali 2 minus X kuadrat. Semuanya ini dipangkatin 2. Benar? Benar ya? Maka kita bisa tuliskan U-nya adalah X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 1 dikali dengan 2 minus X kuadrat. Maka du dx-nya sama dengan d dx dari yang pertama, X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 1 dikali dengan yang kedua 2 minus X kuadrat ditambah pakai aturan perkalian ya. X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 1 dikali dengan d dx terhadap 2 minus X kuadrat. Nah, dari sini kita miliki apa? Turunannya 3X kuadrat dikurang 4X dikali dengan 2 minus X kuadrat ditambah ini tetap dikurang 2X kuadrat ditambah 1. Habis itu turunan ini adalah min 2X. Ya, sampai sini paham? Nah, kalau U-nya begitu berarti kita punya Y-nya apa? Y-nya adalah U kuadrat. U kuadrat. Iya, berarti kalau ditanya dy dx, maka kita harus tuliskan dy du baru dx. Ya.
Maka DU-nya apa? Turunan U kuadrat. Baru DU dx. Sama dengan U kuadrat tuh diturunin jadi apa sih? 2U. Ya. Baru tulis DU dx. Nah, 2 dikali dengan, panjang banget ini ya, X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 1 dikali 2 minus X kuadrat. Oke, dikali U. U-nya apa? DU dx-nya apa? Baru kita tulis dikali dengan, saya lanjutkan ke bawah ya, 3x kuadrat min 4x, panjang ini, 2 minus x kuadrat ditambah x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 1 dikali minus 2x. Ya, ini jawabannya. Perlu kesabaran. Ayo, sejauh ini ada yang ditanya? Bisa? Nanti saya kasih hasil jawabannya ini. Oke, soal yang terakhir coba. Nah, ini dia. Ayo. Rantainya gimana? Perhatikan ya. Misal, pertama rantainya apa? Coba, ada yang bilang nggak? Ada yang bisa nggak? Yang kita misalkan pertama, U-nya adalah ayo, yang tahu angkat tangannya. U-nya adalah ini kan kita bisa tulis ya, adakah? Ini kan kita bisa tulis kayak gini ya, cos 3x kuadrat per x ditambah 2 dipangkatkan 3. Ya. Jadi U yang pertama adalah 3x kuadrat per x plus 2. Ya. Lalu V-nya apa? V-nya adalah cos 3x kuadrat per x plus 2. Tadi kan ini udah kita ganti ya. Jadi apa? Jadi U. Berarti kita bisa tulis V-nya adalah cos U. Oke. Yang terakhir berarti Y-nya adalah cos 3x kuadrat per x plus 2 pangkat 3. Nah, yang di dalam ini tadi udah kita misalkan jadi apa? Jadi V pangkat 3. Oke? Paham? Coba, berarti kalau ditanya dy dx gimana? Gak bisa langsung. Oke, satu-satu dulu. Kalau U-nya begitu, du dx-nya apa? 6x, 6x, X, Bu. 6x.
Langsung ya. 6x dikali x plus 2 ya, dikurang 3x kuadrat dikali 1 per x plus 2. Kuadrat. Iya, dikuadratin. Lanjut. Kalau ini dv terhadap apa? Lihat variabelnya v itu apa? U ya. Berarti dv du. Iya. Cos u turunannya minus Min sin U. min sin u. Nah, yang ini berarti D terhadap apa? dv. DV. Berarti kita miliki 3v kuadrat. Yuk, kita susun ya. Yang kita tanyakan bukan dy dv, tapi yang ditanya adalah dy dx. Maka kita tulis dy dx sama dengan dy dv dv du dx sama dengan 3v kuadrat dikali dengan minus sin u dikali dengan 6x x plus 2 dikurang 3x kuadrat per x ditambah 2 dikuadratin. Sampai sini paham? Soal kita tidak memuat U dan V. Jadi kalau menjawab jangan ada U dan V lagi. Harus dikembalikan ke awal. Jadi kita tulis 3 dikali V-nya tuh apa? Min sin U. Nah, oh ya, V-nya adalah cos U. Cos dikuadratin cos kuadrat U. U-nya apa? 3. 3x kuadrat per x tambah 2. Iya, x tambah 2. Nah, ini ya. Terus minus sin U. Minus sin U-nya adalah 3x kuadrat per x tambah 2. Hasilnya semuanya dikali dengan, coba saya selesaikan dulu. 6x kali x itu 6x kuadrat dikurang 3x. Berarti saya tulis 3x kuadrat 3x kuadrat tambah 12x iya per x ditambah tambah 2 kuadrat. 12x dibagi dengan x tambah 2 kuadrat ya. Begitu, itu hasilnya ya. Lebih rapi lagi sebenarnya susunannya adalah yang paling simpel dulu saya tuliskan ke atas. Maka kita tuliskan dy dx itu seperti ini, sama dengan 3x kuadrat ditambah 12x per x ditambah 2 dikuadratin. Ada min ya, ini ada min dikali dengan 3, saya tuliskan dulu ulang. Ini ada min sin, berarti min 3 berarti min 9 x dikali x ditambah 4
dibagi dengan X plus 2 dikuadratin dikali dengan sinus 3x kuadrat per X plus 2 dikali dengan cos kuadrat dari 3x kuadrat plus per X plus 2. Ini jawabannya. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Materinya makin lama makin agak sulit ya. Iya, makanya saya bilang dicicil, jangan nunggu nanti. Karena materi itu akan makin lama akan sulit. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke soal cerita tentang laju berkaitan. Teman-teman ada yang ditanya? Paham? Tugasnya udah mulai coba dikerjakan? Apa? Gimana Griselda? Yang ini? Iya Bu, yang 3V kuadrat kan Bu? Itu kan Bu, yang V itu Bu, V kuadrat atau V pangkat 3 Bu? 3V kuadrat? Kan yang dicari, yang ditulis di sini DYDV. Ya. Oh ya Bu, maaf Bu. Terima kasih Bu. Oke.